Pembangunan merupakan hal yang tidak pernah berhenti dibicarakan dan terus dilakukan oleh setiap negara. Banyak jenis-jenis pembangunan internasional, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk menuju keadaan yang lebih baik di setiap negara. Banyak pertanyaan mengenai permasalahan gender dan pembangunan internasional. Di antaranya, mengapa gender relevan dengan pembangunan internasional? Bagaimana kesetaraan gender dalam pembangunan? Apakah maskulinitas dan feminitas? Dan bagaimana gerakan sosial mengenai gender? Pembangunan merupakan isu yang gak pernah berhenti dibicarakan baik di negara terbelakang, negara berkembang, hingga negara maju. Walaupun konteks yang dibicarakan dan cara yang digunakan itu berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya tujuan yang diharapkan semuanya sama, yakni membawa negaranya masing-masing dari keadaan yang sebenarnya saat ini menuju keadaan normatif yang dianggap lebih baik. Pembangunan negara dilakukan oleh semua warga negara. Akan tetapi, sampai saat ini masih dirasakan adanya ketidakseimbangan pembagian peran dalam pembangunan negara tersebut. Dalam hal ini adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Banyak yang beranggapan kalau wanita terlalu diberi porsi yang sangat sedikit dan termarginalisasikan karena kemampuannya cenderung diragukan. Hal ini juga berkaitan dengan tujuan pembangunan MDG tahun 2001 yang memuat pertimbangan-pertimbangan gender pada hampir setengah dari keseluruhan klausul. MDGs berfungsi saling menguatkan, yaitu kemajuan pada satu tujuan mempengaruhi kemajuan dalam tujuan lain. Namun, tujuan ketiga berbicara secara khusus tentang kesetaraan gender. Selain itu, ada juga visi lain seperti SDGs, yaitu pembangunan berkelanjutan, yang melanjutkan pada tahun 2015 sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan yang luas, mencakup pencapaian kesetaraan gender dan menguatkan semua perempuan dan gadis sebagaimana tercantum dalam tujuan nomor 5. Permasalahan gender ini relevan dengan pembangunan. Kenapa? Karena kesejahteraan adalah tujuan utama dari pembangunan internasional dan pembangunan. Pada era kontemporer ini, banyak sekali negara yang saling berlomba-lomba dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Yang salah satunya itu adalah mewujudkan kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender ini itu merujuk pada suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan itu memperoleh kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang, khususnya dalam pembangunan. Nah, tetapi pada kenyataannya posisi perempuan itu masih sering sekali terpinggirkan gitu. Jadi padahal kan perempuan itu berhak mendapatkan kesempatan untuk dilibatkan sama halnya seperti laki-laki. Perempuan itu masih sering dianggap itu hanya pantas untuk melakukan pekerjaan domestik karena perempuan itu tempatnya hanya untuk mengurus rumah dan anak-anak. Sekalipun perempuan itu bekerja pada sektor publik, mereka itu masih jauh dari kata keadilan dan rentan terkena PHK karena beban ganda serta faktor produksinya yang dianggap menghambat pembangunan dan produktivitas. Melihat hal ini, tentunya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dibutuhkan upaya untuk mengentaskan ketimpangan gender yang ada. Negara-negara lain dapat belajar dari negara Norwegia, karena Norwegia itu adalah salah satu negara dengan kesetaraan gender yang paling baik di dunia. Negara ini tuh menerapkan pemerataan dalam distribusi pekerja di berbagai sektor. Bahkan pada posisi pemerintahan, 41%-nya itu menterinya di Norwegia itu sudah diduduki oleh perempuan. Membahas mengenai gender, menurut Zimmerman adalah sesuatu harapan masyarakat terhadap peran laki-laki dan peran perempuan, di mana laki-laki direkonstruksikan sebagai maskulinitas, sedangkan perempuan direkonstruksikan sebagai feminitas. Maskulinitas sendiri adalah sesuatu harapan terhadap laki-laki, di mana laki-laki harus memiliki sifat dominan, rasional, dan bahkan diharapkan mampu menguasai peran di masyarakat. Sedangkan feminitas direkonstruksikan sebagai peran perempuan yang dimana harus memiliki sifat penyayang, keibuan, kasih sayang, dan bahkan bergantung terhadap laki-laki. Kilas balik di masa lampau, di mana Amerika Serikat mengalami baby boom, sehingga masyarakat-masyarakat daerah Amerika Serikat memutuskan untuk tinggal ke pinggiran kota, yaitu masyarakat-masyarakat yang masih memiliki pola pikir tradisional, di mana budaya patriarki atau toxic masculinity sangat mudah ditemukan di sana. Seiring berkembangnya zaman, yaitu pada tahun 1950-an, banyak majalah atau artikel-artikel di Amerika Serikat menyinggung pola pikir tradisional mengenai peran perempuan sangat
diinjak-injak oleh peran laki-laki. Begitupun di Amerika Serikat, perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan menengah atau perguruan tinggi juga sangat mudah ditemui di sana. Sedangkan norma-norma sosial di Amerika Serikat juga mendukung hal tersebut sehingga mewajarkan bahwa seorang suami kedudukannya lebih penting dibandingkan gelar sarjana terhadap pandangan perempuan itu sendiri. Maksudnya adalah perempuan harus mengutamakan perannya terhadap perilaku-perilaku atau aktivitas domestik dibandingkan meraih gelar sarjana atau pendidikan yang lebih tinggi. Pada kala itu, banyak perempuan yang menikah di usia dini dan banyak yang berhenti melanjutkan studinya demi untuk melayani suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya budaya toxic masculinity atau patriarki pada kala itu. Rekonstruksi sosial pada kala itu juga memisahkan dengan jelas antara perbedaan gender laki-laki dan gender perempuan. Menurut Andre Rich, menjelaskan bahwa patriarki sebagai kekuasaan laki-laki terhadap perempuan diliputi oleh aspek ideologi, sistem politik, ekonomi, dan dengan kekuasaannya melalui sistem hukum, sistem pendidikan, dunia pekerjaan, dan pemisahan peran-peran laki-laki terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh memaksimalkan kemampuan di luar domestiknya terhadap laki-laki karena diupayakan untuk menghormati peran laki-laki. Dalam penjabaran sebelumnya mengenai gender dan pembangunan nasional, ada salah satu contoh mengenai gerakan sosial dalam gender. Nah, dimulai dari dalam negeri sendiri, beberapa waktu yang lalu, mahasiswa hubungan internasional Universitas Airlangga yang mengadakan praktik kuliah lapangan mengenai gender di Dusun Kesamben Kulon, Kabupaten Gresik. Kegiatan yang diadakan di Balai Desa Kesamben Kulon ini memiliki agenda utama berupa field visit ke sekolah perempuan. Sebuah program edukasi inklusif bagi perempuan yang diadakan oleh kelompok perempuan dan sumber-sumber kehidupan atau KPS-2K di Jawa Timur. Nah, KPS-2K ini merupakan sebuah kelompok perempuan di Jawa Timur yang menjadi bagian dari Kapal Perempuan. Sebuah organisasi non-pemerintah ini merupakan organisasi tingkat nasional di Indonesia mengupayakan sebuah organisasi non-pemerintah tingkat nasional. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk mengetahui kemampuan organisasi non-pemerintah seperti Kapal Perempuan dalam mempengaruhi kebijakan negara ataupun pemerintah daerah terhadap perempuan. Nah, namun kegiatan ini juga merupakan tujuan untuk melihat dampak langsung dari kegiatan sekolah perempuan terhadap masyarakat sekitarnya. Gerakan sosial ini dalam perspektif gender tentu menjadi unik. Nah, sebab kerap kali negara dan politik diidentikan dengan hal-hal yang bersifat maskulin. Maka kemudian, gerakan-gerakan ini berusaha untuk menciptakan atmosfer kebijakan yang lebih inklusif bagi perempuan dan kaum-kaum termarginal lainnya. Kiprah ini melalui sekolah perempuan terlihat berhasil. Program yang telah diusung sejak tahun 2013 ini telah mampu membuat perubahan baik di level masyarakat maupun daerah. Hal ini terlihat dari bagaimana kelompok perempuan yang diayomi KPS-2K berhasil masuk ke forum musyawarah pengembangan dan pembangunan Kabupaten Gresik dan melakukan negosiasi dalam menciptakan kebijakan-kebijakan pro perempuan. Nah, selain itu, para peserta sekolah perempuan juga merasakan dampak dari kegiatan-kegiatan yang diberikan, seperti pelatihan public speaking dalam rangka menyetarakan dirinya dengan laki-laki. Banyak negara yang mulai sadar dan meraih kesetaraan gender. Hal ini dapat dibuktikan dari visi-visi internasional seperti MDG dan SDG. Oleh karena itu, kita, khususnya generasi muda yang akan memimpin masa depan, perlu sadar akan hal ini dan mulai menciptakan aksi yang mendukung kesetaraan gender agar tidak ada pembatasan peran bagi salah satu pihak.